Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, Senin sore ini menjelang maghrib kita bertemu di dalam majelis ilmu yang hari ini merupakan Senin yang kedua, dan sebagaimana pelajaran yang sudah dijadwalkan, yakni pelajaran fikih. Tentunya kita sudah membahas bagaimana menyempurnakan wudu, ya. Baik itu tentunya yang wajibnya atau yang rukunnya, ya. Dan juga yang disunahkan dalam berwudu. Nah, sekarang beda sedikit, ya, judulnya. Apa saja yang menyebabkan diwajibkannya wudu dan disunahkannya wudunya. Beda seetiknya judulnya. Nah, ikhwatu fillah, di dalam perkara-perkara yang menjadikan wudu itu harus, ya, atau diantaranya yang wajib itu ada 3, ya. Nah, di jelasin ini ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan, ya. Nah, di antaranya yang menjadikan wudu itu harus atau wajib, artinya tidak sah kalau tidak berwudu, yakni sholat, ya. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 6. Juga berdasarkan hadis Rasulullah, ya. Surah Al-Maidah sudah dijelaskan, ya. Jadi nggak usah dibacain aja, ya. Tinggal nanti dikaji lagi, ya. Hadisnya, la yaqbalullahu shalah bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci, ya. Jadi salat itu harus bersuci, ya, harus taharah. Ini di riwayat Muslim. Yang kedua, tawaf. Rasulullah bersabda, at-tawafu salatun illa innallaha ta'ala ahalla fihil kalam. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khair. Tawaf adalah salat, maksudnya doa, ya. Ya, karena tentunya bacaan tawaf itu apa? Ya, doa, ya, gitu. Kecuali di dalamnya Allah menghalalkan berbicara. Maksudnya, ya, setelah ucapan tawaf itu, ya, kemudian berdoa sesuai apa yang kita inginkan, ya. Siapa yang berbicara, hendaklah dia berbicara yang baik. Jadi kalau termasuk sholat, ya berarti termasuk doa, berhubungan dengan Allah, ya, bicara dengan Allah, berarti itu wajib dia berwudu, ya.
Nah itu. Jadi wajib berwudu karena apa? Berbicara dengan Allah. Ya. Serta menyentuh mushaf. Nah, ini yang diperselisihkan ya. Berdasarkan firman Allah, la yamashu illal mutahharun. Surah Al-Waqiah ayat 79. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Ada yang berpendapat ya berdasarkan ayat ini ya berarti dia wajib wudu. Tapi ada yang berpendapat pula ini maksudnya adalah Quran yang di Lauh Al-Mahfuz. Kitab yang ada di Lauh Al-Mahfuz. Yang disucikan itu maksudnya siapa? Malaikat ya gitu. Nah itu. Ya, ini perbedaan pendapat yang terjadi ya. Juga berdasarkan surat Rasulullah kepada penduduk Yaman. Di dalamnya beliau menulis la yamassul Qur'an illa tahir. Hendaklah tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci dari hadas. Jadi sebagian ulama membolehkan menyentuh mushaf jika dia hanya berhadas kecil dengan alasan bahwa hadis Rasulullah itu tidak tegas ya. Hadis ini ya yang kepada penduduk Yaman tidak tegas melarang orang tersebut ya yang dia berhadas kecil untuk menyentuh mushaf, dan bahwa yang dimaksud al-mutahharun yaitu kan adalah para malaikat ya. Tapi tentunya juga membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil tanpa menyentuh mushaf, para ulama ada yang bolehkan, tentu berarti disunahkan ya berwudu. Itu ya, kalau bagi yang membolehkan. Tapi kalau yang mewajibkan tentu ya harus ya gitu. Yang diselisihkan itu adalah mushaf ya. Dan kalaupun yang ada artinya itu tidak termasuk ya gitu. Karena mushaf yang murni ya seperti mushaf Madinah lah contohnya gitu, mushaf Madinah. Itu yang diselisihkan ya, apakah dia wajib wudu atau enggak. Nah itu. Kalau Quran akhir zaman, Pak Quran akhir zaman Pak. Quran di HP eta. Ya. Quran akhir zaman tetenya. Akhir zaman mah macana di HP gitu nya. Macana di mana? Di HP sanes di mushaf nya. Eta di akhir zamannya insyaallah. Nah, jadi Quran akhir zaman teh nya. Nah itu ya tidak perlu wudu kan, kita menyentuhnya HP ya gitu. Asal jangan dibawa ke WC ulah gitu namanya. Gitu. Harus dikembalikan lagi ke menu semula ya kalau dibawa ke WC. Itu ya. Jadi ya minimal kalaupun misalnya dibolehkan menyentuh mushaf ya berarti ya kalaupun berwudu itu lebih baik ya gitu. Nah sekarang perbuatan yang disunahkan berwudu. Yang pertama ketika berzikir kepada Allah. Karena pada dasarnya berzikir boleh dilakukan dalam kondisi suci maupun tidak ya. Karena zikir dianjurkan. Ya. Zikir itu diucapkan kapan saja ya, dilakukan kapan saja. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah yalkurumullaha ala kulli ahyani, adalah Rasulullah selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Itu riwayat Muslim. Tapi tentunya kalau melakukan zikir setelah bersuci itu lebih baik ya. Berdasarkan riwayat Rasulullah yang menunda menjawab salam ketika beliau sedang berwudu. Karena dia merasa berat berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci ya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai. Terus juga ketika akan tidur itu juga disunahkan untuk berwudu ya.
Rasulullah bersabda, "Ida ataita mad ja'aka fatawaddo wudu'aka lis salati summat summat taji ala sifkal aiman." Jika kalian hendak menuju tempat tidur, maka berwudulah sebagaimana untuk sholat. Kemudian berbaringlah di atas kanan kalian, di atas sisi kanan kalian. Berwudu lebih ditekankan sebelum tidur bagi orang yang tidur namun masih dalam keadaan junub, ya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata, Rasulullah ya menjawab, ya, di mana Umar itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh kita tidur dalam keadaan junub?" Rasulullah menjawab, "Ya, jika ia telah berwudu." Terus yang ketiga, orang yang dalam keadaan junub ketika hendak mengulangi hubungannya dengan istrinya atau melakukan perbuatan lainnya seperti makan, minum dan sebagainya, ya, itu disunahkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW sabda, beliau mengatakan, ya, "Ida ata ahadukum lahu tumma aroda ayyauda falyatawaddo bainahuma wudu'an." Jika salah seorang di antara kalian selesai menggauli istrinya, kemudian hendak mengulanginya, ya. Jadi kalau sudah menggauli istrinya, ya, berhubungan tuh, ya, ingin lagi gitu, ya. Nah, hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Riwayat Muslim. Ditambahkan bahwa hal tersebut akan menambahnya semangat, ya. Jadi berwudu mah pasti nambah semangat, ya. Ngaji oge pami tas wudu, ya, tertunduh deui gitu, ya. Gitu, ya. Kalau masih ngantuk berarti itu dipertanyakan, ya. Gitu. Karenanya kalau ingin berhubungan, semangat deui gitu, nya, berwudu deui gitu, ya. Gitu. Kalau dia ingin mengulangi lagi. Dari Ammar bin Yasir, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah telah memberi keringanan bagi orang yang junub, ya. Jika dia hendak makan, minum atau tidur, hendaklah dia berwudu seperti wudu untuk sholat, ya. Riwayat Ahmad Tirmizi, beliau menyatakan hadisnya sahih. Ya, tenanaon kami misalnya sudah berhubungan, yang minum tuh, ya, mau makan, tidak apa-apa sebenarnya tidak berwudu, tapi itu akan lebih baik kalau dia berwudu. Termasuk juga ingin tidur tuh, ya, gitu. Setelah berhubungan tuh, ya, itu juga lebih baik, ya, gitu. Yang keempat adalah sebelum melakukan mandi junub. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, karena Rasulullah SAW idza tasala minal janabati yabda'u fayaksilu yadaihi tumma yufra'u atau yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaksilu farajahu tumma yatawadda. Adalah Rasulullah jika mandi janabat, beliau mulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian air di tangan kanannya dituangkan ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya, kemudian beliau berwudu. Muttafaq alaih. Jadi sebelum mandi junub, khususnya mandi Jumat, ya, maka disunahkan berwudu dulu, ya. Maka nanti kan setelah mandi junub itu atau setelah mandi Jumat, ya, tidak ada wudu lagi karena kan dia sudah berwudu, ya, itu. Dia sudah berwudu
sebelum mandi ya. Jadi kalau sudah berwudu dalam atau sebelum mandi ya artinya ya tidak usah wudu dulu, tidak usah wudu lagi kecuali kalau dia batal ya, kecuali kalau dia batal ingin sholat 2 rakaat ya, sholat sunnah ya, dia sudah batal ya, dia kalau sudah batal ya wudu deui gitu ya gitu. Itu saja pelajaran hari ini di pelajaran hal-hal yang mewajibkan wudu dan juga yang disunahkan wudu ya. Wallahu fikum wa minkum. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Rabbana atina min dawat qa fafa gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.